Pada video-video sebelumnya, kita sudah belajar bagaimana caranya menyiapkan file final artwork di Adobe InDesign agar rapih dan siap untuk naik cetak. Dari mulai menyiapkan guide, lalu kemudian mempackage file. Nah, sekarang kita mau ngebahas lagi bagaimana caranya memaksimalkan master page di Adobe InDesign untuk membuat rapih file kita sebelum kita mempackage-nya. Mari kita mulai. Kalau kita ke menu Windows, terus kita aktifkan panel page di sini, dia akan keluar menu atau panel untuk mengatur page atau halaman-halaman yang kita miliki. Contohnya ini kebetulan ada dokumen berjumlah hanya 2 halaman, tapi kita bisa dengan mudah mengklik halaman ini, terus kita klik kanan, kita duplicate spread misalnya. Maka kita lihat di sini sudah terjadi atau terduplikasi spread atau 2 halaman tersebut yang sudah kita duplicate sebelumnya. Kita undo dulu. Kita klik lagi di sini. Kita bisa juga mengklik bagian tanda segitiga ke bawah ini untuk melihat feature-feature yang lain, apakah kita mau insert page atau mau move page atau mau bikin yang master page yang baru dan lain sebagainya. Jadi panel page di sini sangat memudahkan kita untuk mengatur page-page atau halaman yang kita punya jika halaman tersebut jumlahnya cukup banyak. Nah, master page letaknya adalah di sini. Kenapa dia disebut atau dijuluki master page? Karena apapun yang kita lakukan di sini, dengan hanya melakukannya sekali, dia akan tampak pada page di bawahnya atau page-page yang realnya atau pada akhirnya akan kita lihat elemen-elemen tersebut. Contohnya, di sini kita lihat kalau kita klik Command +2 pada Mac atau Ctrl +2 pada Windows, maka dia akan memunculkan guide. Kayak misalnya contohnya di sini adalah trim area dan ini adalah bleed areanya yang warna merah ya. Andai kata kita mau membuat guide untuk membuat warning atau membuat kita waspada terhadap image-image yang mendekati dengan trim area ini agar tidak terpotong, maka kita bisa mendragnya dari ruler ini, terus kita bikin sebesar ini misalnya untuk vertikalnya, terus kemudian untuk guide horizontalnya kita bisa bikin sebesar ini misalnya, gitu ya. Maka kita coba lihat duplicate spread di sini. Guide ini akan mudah hilang dengan cara mendelete. Tapi beda halnya kalau kita membuat guide ini di master page. Contohnya, kita bisa tarik guide-nya seperti ini gitu ya. Untuk yang horizontal, kemudian yang ini untuk yang untuk yang vertikal. Kemudian kita cek di halaman asli yang bukan master, dia sudah ada guide-nya. Dan ketika kita select guide ini, dia tidak bisa diotak-atik sehingga paten dan memudahkan kita untuk cukup membuat guide hanya satu kali saja. Selain itu, kita akan menemui pada halaman-halaman yang kita buat cukup banyak, puluhan atau bahkan ratusan halaman begitu ya.
tentu akan kita jumpai elemen-elemen halaman pada layout seperti misalnya topik atau rubrik dalam sebuah majalah, dan kemudian nama majalah seperti di bawah ini gitu ya. Ini tidak perlu kita lakukan berulang-ulang kali setiap kita membuat halaman baru. Caranya, kita cukup mengcopy elemen ini. Misalnya kita select semua dengan cara mendrag mouse dan menahannya, terus kita klik Ctrl C atau mengcopy tersebut. Dan sekarang elemen ini kita bisa delete. Nah, sekarang kita menuju ke master page di mana elemen tadi akan kita letakkan. Kita bisa klik Shift Option Command V gitu, dan kita cek di halaman yang tadi kita delete elemen tadi, maka elemen tadi akan muncul. Kunci ya, saya mau pulang. Terus kemudian kita bisa tes dengan cara menduplicate spread tadi. Maka elemen majalah atau elemen layout tadi akan ada di halaman yang baru kita buat. Oke. Demikian sekilas mengenai pemanfaatan master page.